Selamat pagi adik-adik semua. Nama Koko Dik Maruli Handi dari kelas 1242. Dan pada pagi hari ini Koko akan bersama kalian sharing devotion nih. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Terus ini kami ingin memulai devotion kami. Tolong berkati kami dari awal hingga akhir bisa mendengarkan dan memahami apa yang sedang diutarakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, jadi pada pagi ini Koko akan membawa satu tema menarik, yaitu tentang honesty reflection atau refleksi kejujuran. Mari kita mulai, dan sebelumnya kita akan nonton satu video dulu. Dari video ini kita bisa belajar dua hal simpel. Yang pertama itu, kejujuran itu harus dilakukan baik ketika ada orang melihat ataupun tidak ada orang melihat itu. Yang kedua, kejujuran itu nggak boleh sekedar kalian ngomong doang. Misalnya kalian ngomong, oh aku jujur, tapi sendirinya suka bohong, misalnya suka mencuri bahkan, nah itu sama aja. Oke, sekarang Toga mau tanya pendapat kalian, jujur itu susah nggak? Kalian mau? Ya. Kenapa? Karena kamu juga akan takut untuk kayak ada konsekuensi yang Iya, seperti yang nama kamu siapa? Seperti yang Aaron katakan bahwa emang menurut kamu sendiri jujur itu juga susah loh. Di satu sisi misalnya kalau kita berbohong, kalian pasti bakal teringat kan dari dimarahin, dihukum, didisiplinkan, ya kan? Namun di sisi lain juga kalau misalnya kalian sering berbohong, itu bakal terbawa sama kalian sampai kalian dewasa. Nah nanti earn trust from others juga kalian bakal jadi susah. Koko akan bacakan satu ayat dari Amsal 12:22. Orang yang besar bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenalnya. Jadi semuanya ayat ini berusaha untuk menyampaikan ke kita nih, Tuhan itu gak suka banget. Tuhan itu benci sama orang yang suka bohong, suka berdusta gitu. Tapi justru Tuhan itu senang banget. Tuhan itu sayang sama kalian yang suka jujur setiap hari dalam kondisi apapun. Ketika ada orang ataupun ketika tidak ada orang gitu. Nah ini aku mau bikin sedikit testimoni kesaksian. Ini foto Koko pas kecil dulu. Kayaknya fotonya juga di sini ya. Nah dulu Koko juga pasti di sini. Jadi pas seusia kalian, Koko itu suka ikut les bahasa Inggris. Di situ nih, Koko punya beberapa teman nih yang suka nanyain nilai-nilai Koko di sekolah gimana, bagus nggak, jelek nggak, atau bahkan remedial nggak gitu. Namun Koko dulu itu orangnya biasa aja, nggak terlalu pintar amat, jadi suka remedial iya, suka dapet nilai jelek juga iya. Dan tahu apa yang Koko lakukan, karena Koko tidak mau dipandang rendah, nggak mau dipandang gak pintar. Koko berbohong dengan mengatakan nih, oh nilai aku bagus banget kok di sekolah, gak pernah remedial, selalu dapat nilai di atas KKM. Dan ada satu quote yang Koko pegang sampai sekarang, itu kebohongan tidak pernah bertahan selamanya. Dan memang itu terjadi di kisah ini. Apa yang terjadi? Koko itu ketahuan dan akhirnya dijauhin sama teman-teman di les. Jadi gak ada teman lagi gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri dari kisah Koko bahwa berbohong itu gak ada manfaatnya sama sekali. Malah banyak justru merugikan kalian loh, terutama di hubungan sosial kalian. Jadi semisalnya sejak saat itu Koko ini berusaha untuk merubah cara hidup Koko
supaya jadi orang yang jujur, supaya dapat earn trust from others itu gampang. Nah, gimana sih cara Koko berhenti berbohong? Dan gimana sih cara kalian semua supaya bisa coba jujur setiap hari? Ada 3 poin yang akan Koko sampaikan pada pagi ini. Jadi kalian tolong dengerin dengan baik ya. Yang pertama, mendengar Roh Kudus dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan dalam memberikan kita semua Roh Kudus ditempatkan dalam hati kita semua. Nah, kalian ada satu fakta menarik tentang Roh Kudus. Misalnya kalian berbohong, terus ada perasaan gak enak, pernah alami semua kayak gitu? Nah, itu sebenarnya salah satu cara Roh Kudus untuk memperingatkan kita supaya berhenti berbohong, namun justru jujur. Jadi setiap kali Roh Kudus memberikan kalian sebuah arahan nih, atau sebuah bimbingan, baiklah kalian berusaha mendengarkan dan jangan mengeraskan hati ya. Yang kedua, membuka hati untuk menerima nasihat. Nah, Koko sendiri juga bersyukur sejak pertama kali sekolah hingga saat ini sering sekolah di TP itu, nggak pernah sekolah gitu. Nah, sejak itu juga Koko sering dinasihati nih sama guru-guru di sekolah atau bahkan orang tua juga untuk selalu jujur karena manfaatnya banyak. Sedangkan yang seperti Koko bilang tadi berbohong itu tidak ada manfaatnya. Jadi semacam kebalikan gitu. Dan setiap kali Koko diberikan nasihat, Koko berusaha nih untuk mendengarkan. Emang dosa kalian akalin gitu, tapi justru kalian pahami aja. Lalu yang ketiga, latihan jujur setiap hari. Ini yang cukup penting untuk kalian lakukan. Dan banyak contoh kok yang kalian bisa latih. Apa yang kalian lakukan setiap hari. Misalnya, ada yang suka jajan di pondok kejujuran di bawah, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian jajan nih, atau Koko jajan, itu misalnya kalian beli 10.000, yang kalian bayar 10.000 juga, jangan bayar 5.000. Jadi 3 poin ini kalian gak usah hafalin banget, kalian pahami aja ya. Setuju? Nah, jadi kesimpulan devotion pada pagi ini akan saya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama itu, kita itu selalu berusaha jujur. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberikan suatu rasa damai, sukacita. Karena Koko sendiri juga merasakan. Kalau kalian gimana? Misalnya kalian jujur nih, ada senang-senangnya nggak? Perasaan senang gitu. Nah, itu pun salah satu cara Roh Kudus untuk menghargai usaha kita untuk jujur dan berani untuk berkata no, berbohong. Serta orang lain juga bakal lebih mudah percaya sama kita gitu. Lalu yang kedua, kalian itu gak usah takut jujur, percaya deh. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang selalu di samping kalian, senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan yang paling utama kekuatan untuk yang namanya jujur dan males, gak mau berbohong gitu. Jadi ikutin bimbingan Tuhan ya adik-adik semua, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan untuk minta kekuatan nih, karena tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan mampu untuk yang namanya jujur. Nah, ayat terakhir untuk penutup devotion pada pagi ini akan saya sampaikan dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Itu harus senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni dan manusia. Adik-adik semua, hati nurani yang murni itu maksudnya hati yang bersih. Nanti misalnya kalian isi hati kalian dengan kejujuran, hal-hal positif, kalian bakal memiliki hati yang jernih, berkenan pada Tuhan. Namun justru kebalikannya, kalau kalian sering isi hati kalian, hidup kalian yang penuh kebohongan, penuh dosa, itu kalian seperti hatinya hitam gini. Dan kalian bakal susah untuk jadi dipegang Roh Kudus. Kenapa? Karena ada rasa takut yang menghalangi kalian untuk berani jujur. Nah, ini kakak sekarang butuh 3 orang maju ke depan di sini. Siapa yang mau? Boleh kamu? Kamu boleh? Cuma yang ini.
Yang pertama mau siapa yang pertama? Ini misalnya kamu menemukan sebuah dompet nih, apa yang harus kamu lakukan? Dicuri isinya atau dikembalikan? Kenapa? Oke, kamu bisa pilih satu ya. Oke. Jadi betul seperti yang katakan tadi, setiap kali kalian menemukan nih barang yang hilang atau bahkan contoh ini dompet, kalian bisa berusaha nih untuk mengembalikan ke pemilik aslinya. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu, at least kalian bisa taruh di kotak Kolose 4. Setuju ya? Boleh kamu yang kedua. Ketika kamu nggak sengaja memecahkan vas milik orang lain, maka yang harus dilakukan nih? Di Zoom bisa. Kenapa? Berani ya? Nah, jadi betul seperti yang katakan tadi bahwa sekali kita nggak sengaja nih mecahin barang milik orang lain, setidaknya kita bisa jujur mengatakan apa adanya, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian justru disimpan-simpan terus bohongan kalian, nanti bahkan kalian pasti maksudnya. Nah terakhir, kalau misalnya ada senang, kalau misalnya dapat nilai jelek nih, kertasnya disobek-sobek, dibuang atau dia ngaku pada orang tua. Kenapa? Why? Nice. Oke adik-adik, setiap kali gak apa-apa kalian misalnya dapet nilai jelek di ujian, karena itu semua hanya ngetes seberapa jauh kemampuan kita memahami sebuah materi. Kalian pun kalau masuk pada orang tua juga banyak banget kok manfaatnya. Salah satunya kalian bisa bahas nih, apa yang menjadi kekurangan kalian, apa yang menjadi kelebihan kalian gitu. Nah, sekian devotionnya, mari kita doa penutup dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan devotion pada hari ini. Tolong Kau berkati ya Tuhan, agar anak-anak kudus ini semuanya bisa memahami dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, sehingga bisa menjadi anak-anak yang jujur dalam setiap kondisi, baik ketika ada orang yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Dalam nama Yesus, amin. Jadi ayo adik-adik semua, devotion pagi ini kalian jangan hanya dengerin juga, tapi hanya pahamin, kalian pahamin dan terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kalian, supaya kalian bisa jadi anak-anak yang bisa dikatakan merdeka dari kebohongan, meninggalkan segala kebohongan gitu. Dan jadi anak-anak yang terus senantiasa berkenan kepada Tuhan dengan selalu jujur, salah satu contohnya. Sekian, terima kasih adik-adik semua dan